masuk jalan off-road. Tapi pendek kayaknya. Hari ini kita benar-benar bertualang. Waduh, cuacanya udah cari-cari dari kemarin. Kalau punya Yuk, selamat pagi, selamat bertemu kembali di Kumai Adventure. Hari ini kita mau touring ke utara. Ya, sekarang jam 10.30 kita berangkat. Agak kesiangan sih ya. Cuaca hari ini sudah mendung-mendung. Tadi pagi pada cerah banget. Moga-moga perjalanan hari ini lancar. Tidak ketemu hujan, atau ya hujan tipis-tipis aja lah, nggak apa-apa. Stopan pertama kita perlu isi bensin dulu. Nanti di depan sana kita mau stop isi bensin. Oke, saksikan perjalanan kita. Ini nih, depan kayak Vilano. Cuma agak kecil ininya corongnya, ntar agak penuh, harus pelan-pelan dikit. Belum jauh kita berangkat, sudah ada bapak-bapak yang bertanya, "Putar apa sih ini?" Belakang 34 ya Pak. Motornya kotor karena belum dicuci. Kemarin hujan-hujanan. Trip A. Kita mulai dari nol. Perjalanan kita kali ini bukan berarti tanpa kendala. Baru saja kita berangkat, sudah mulai kelihatan ada sebuah masalah. Yuk. Ini kita masih sekitar 47 kilo lagi dari target. Nah, ini mulai ketemu ada sedikit problem sama motornya. Ngeritik banget deh ternyata untuk di jalur menanjak seperti ini. Bisa jadi karena bobot kita yang lumayan. Sebagai catatan, oh ya, sebelum sebagai catatan, ini ada depot Betty ini di kiri jalan. Ini enak banget nih. Buat yang bisa aja ya, babi guling nih soalnya. Rame itu. Parkir seberang juga tuh. Rame banget ya, pokoknya emang the best lah pokoknya di daerah sini tuh. Depot Betty. Babi gulingnya mantap. Kalau kalian lewat daerah sini mengarah ke Bedugul, bisa stop. Ya buka sampai jam 7 malam kalau salah ya. Ya, lanjut. Posisi kita masih ada di jalan menuju Bedugul. Kita sedang mendaki ini. Posisi sedang nanjak. Untuk motornya sendiri performanya mungkin agak kurang ya kalau untuk jalur-jalur tanjakan ini. Bisa jadi karena kita satu beban juga 200 kiloan kurang lebih di motor ini. Jadi ini bertiga, anak kecil satu bawa ponakan. Kan bobot sekitar 200 kilo totalnya. Ternyata untuk nanjak nggak kurang. Kita pakai Pertamax bahan bakarnya. Dia ngeritik terus. Nah, ini kita sudah masuk ke jalur yang mulai berbelok-belok dan menanjak. Dan retak sekali ini mesin. Ini di depan. Speed kita cuma 30-an, dipaksa tuh kritik dia sekali. Sangat ngeritik. Barusan trouble sedikit habis nepi tadi. Motornya tidak mau di starter. Terus diamkan sebentar baru bisa. Nah, ini kondisinya menanjak tapi tidak parah-parah amat. Mesin ngeritik banget sama tidak ada tenaga nih buat naik. Kayaknya memang harus ngecek nih nanti. Sampai Singaraja coba nanti saya cek. Akhirnya kami putuskan untuk coba mengganti oli.
Yuk lanjut perjalanan. Udah beres ganti oli. Setelah pergantian oli, kondisi sudah semakin membaik. Hal ini justru membuat saya sadar kalau Kalisto mungkin memang tidak bisa sembarangan dikasih oli. Untuk oli yang kami pakai terakhir kali adalah Shell yang 1040, namun sepertinya kurang cocok karena kalau menurut perhitungan ini baru sekitar 2000, memang waktunya untuk ganti oli, tapi performanya sudah turun cukup jauh. Berbeda dengan oli-oli yang saya pakai pada motor ini sebelumnya. Jalan di depan sudah ngeletek-ngeletek, sudah berbelok-belok. Udaranya juga sudah mulai dingin ini, sudah mulai dingin menusuk, kabut. Mesin sedikit-dikit ngelitik sih ya, tapi tidak parah. Nah, ini belokan pertama kita, belokan keriting pertama kita. Walau tidak kencang tapi naik, santai naiknya. Ini saya tadi turunin gas sedikit ya, jadi kita nggak gaspol gitu. Saya emang nggak suka gaspol kecuali paksa. Kita coba jaga irama mesinnya supaya dia stabil. Saya pikir cukup sih powernya ini untuk nanjak-nanjak, walaupun tidak kenceng jatuhnya. Jalan untuk naik ini terasa cukup pelan, tapi rasa-rasanya masih pelan normal ya. CC kecil, motor CC 125 ini. Kalau sama NMAX jelas kalah lah. Beda cc bang. Contohnya ini kan lumayan tajam nih, tikungan plus tanjakan nih, yang pas di Strawberry Farm. Untuk tenaga sih tidak kendor ya, nggak sampai ngos-ngosan, masih naik, masih jalan aja terusnya. Nah, lihat view di kanan guys. Kalau ke daerah Bedugul tuh memang view-nya memanjakan mata ya. Apalagi ini sudah mulai turun kabut. Aduh, rasanya syahdu. Sekarang jam 12.20 dan kabutnya sudah mulai turun. Bisa kalian lihat sendiri tuh di depan sana tuh, wih kabutnya. Coba lihat kabutnya tuh mulai turun satu-satu. Nah, ini di kanan jalan ini ada rumah makan Saras. Ini salah satu yang ikoniknya. Ini udah puluhan tahun dari sini. View-nya ke bawah tuh, wih cakep banget. Sebelahnya Saras itu ada Bliwayan. Bliwayan ini favoritnya kita. Dan selalu kita stop. Ini dia. Tempatnya juga asik. Dia bangunannya, restorannya ada kayak teras bagian atas, terus turun ke bawah. Ada tempat bermain juga buat anak-anak. Ada mainan anak-anak lebih tepatnya. Hari ini tidak terlalu ramai ya, karena ini juga hari biasa, hari Senin. Saya juga lebih suka perjalanan tuh hari-hari biasa ketimbang hari-hari libur atau weekend. Karena kalau daerah Bedugul itu biasanya jadi tujuan wisata bagi warga lokal. Nah, ini dia puncaknya. Kalau bagi warga lokal di Bali itu kaburnya biasa ke sini atau ke Kintamani, antara Bedugul atau Kintamani, dua itu. Ini di depan nanti kita mau stop di pasar
biasanya kita cari oleh-oleh di sana. Sepanjang jalan ini dekat Taman Botanical Garden, Bedugul Botanical Garden yang ada di depan sana, itu banyak yang jual tanaman juga, cantik-cantik. Nanti dimasuk ke gang sana tuh, itu lebih banyak lagi yang jualan. Nah, itu di depannya Kebun Raya Bali. Kita tidak masuk ke kebun raya, tapi kita mau ke pasarnya yang di sebelahnya. Nah, bukan yang ini, tapi yang depan satu lagi. Nah, di depan kita nih ada Danau Beratan. Ini udaranya dingin sekali nih guys. Tuh kabutnya tuh sudah menyelimuti danau. Ada yang lagi main jet ski. Wih, asik tuh. Naik speedboat deh, bukan jet ski itu. Anak-anak touring ini, pakai Versys. Ya, view-nya memang selalu memanjakan mata, view di daerah Bedugul ini. Ya, Bapak gagal estetik kita nih, Pak. Syuh. Nih, di depan nih ada Candi Bentar yang ikonik. Ini kalau malam cakep banget ini. Lampunya nyala, wih, cantik sekali. Ini dia. Megah sekali ya. Waduh. Keren. Dinginnya udara ini. Hari ini udaranya dingin. Udah mulai netes-netes juga nih, ada titik-titik air. Bukan hujan. Saya tetap jaga jarak dengan kendaraan di depan supaya bisa view-nya lebih bagus. Ini di kiri, kita bisa lihat view-nya. Wih, cakep. Jalur yang di sini tuh berkelok-kelok. Coba kalian lihat di peta tuh. Nah, nanti ada simpang menuju Tamblingan. Saya lepas kasar. Kebiasaan lupa. Jadi lost momentum. Nah, ini dia monyet-monyet. Ya. Monyet-monyet di sini biasanya dapat tambahan makanan dari orang-orang yang menepi tuh. Nah, kadang-kadang ada yang suka ngasih makan. Cuma tetap hati-hati juga karena pada dasarnya monyet ini nakal. Dia lihat makanan dia bisa merebut. Nah, speed kita turun sampai 20-an doang. Nah, seperti ini. Ada turis-turis yang ngasih makan. Makan jagung dia, bro. Nah, di atas sana tuh nanti ada kayak semacam warung-warung pinggiran. Sana jual sate. Tapi buat kalian yang muslim coba berhati-hati ya ditanya, karena mereka menjual sate babi. Ada juga soto juga di sana, ada bakso. Nah, kebanyakan di daerah sini kalau jualan tuh babi dia. Nah, ini monyet-monyet lagi nih di pinggiran. Oh, babongnya tuh.
Tanjakan di sini cukup dalam ya. Manfaatkan ayunannya. Tuh masih ada monyetnya lagi, masih di kanan. Kalau jam-jam segini masih keluar banyak. Nanti di sana tuh biasa kalau yang stop makan juga harus hati-hati karena monyet itu juga suka kadang-kadang nyuri dia dari meja. Dia curi makanan kita. Sate, dia suka sate itu. Nah ini kalau ke kiri kita bisa tembus sampai Danau Tamblingan. Singaraja kita lurus. Tikungannya matah ya, jadi ya prepare. Nah ini sate babi di sini dan rawonnya. Ini enaknya. Langganan saya Pak Made. Tuh dia. Pak Made. Biasa selalu buka dia. Sepanjang ini jual makanan semua. Tapi ada monyet. Nah, hati-hati ya. Waduh, mulai hujan guys. Semua putih kabut. Ini sudah di jalur shortcutnya ya, jalur shortcut yang baru. Nah, ini jembatannya nih, wih, cantik sekali kabutnya, cocok, estetik sekali, view-nya mantap. Mau ngopi tuh silakan warung kopi pojok, view-nya pasti keren di sana tuh. Nah, ini bagian terakhir yang kemarin baru selesai dikerjakan. Jalurnya udah mulai sedikit bergelombang nih jalannya. Nah, sudah mulai berasa gelombang-gelombangnya. Dulu lewat situ, tikungannya lumayan patah. Ya, tadi itu ada truk kontainer, bis-bis besar pun juga lewat sini mereka. Biasa bis-bis yang rombongan lewat sini juga. Kayak untuk daerah Gitgit ini harus ekstra hati-hati nih kawan-kawan. Kalau kalian touring di sini ya memang sih enak sih belok-beloknya, cuma tetap harus waspada, hati-hati. Nah, untuk kalian yang mau ke Gitgit Waterfall, parkirnya bisa di sini. Pastikan yang ini ya. Kalian bisa cari di Google Maps itu parkir Gitgit Waterfall. Ya, jelang masuk kota Singaraja cuacanya berubah drastis, mulai panas di sini. Ya, selamat datang di kota Singaraja, kota pendidikan. Ya, dengan ini kita sudah resmi masuk kota Singaraja. Selesai drop penumpang, kita lanjut perjalanan. Tujuan pertama adalah Pelabuhan Singaraja. Yuk, ya kawan-kawan, kita lanjutkan perjalanan kita. Checkpoint 1 selesai. Kita sudah drop. Saya juga udah ganti kostum ini. Ya, sekarang jaketnya jaket Honda, motornya TPS. TPS mana nih jaket nih? Aduh. Ini saya mau kasih lihat kalian sebuah pemandangan yang indah, menakjubkan dari pedesaan di Bali Utara. Ya, ini memang sangat dekat sekali dengan kota Singaraja. Ya, alamnya masih sangat asri. Coba kalian lihat itu. Sawah, ada parit-parit juga tuh di sana yang airnya jernih. Itu di depan kota Singaraja, kalian bisa lihat masih sangat asik di sini. Nah, itu di persawahan juga kalian bisa lihat ada
turis-turis yang baru saja jalan kaki nih masuk ke kanan nih. Ini salah satu treknya, Aling-Aling Waterfall. Mereka baru kembali dari Aling-Aling Waterfall. Banyak yang kesini trekking sampai dengan air terjunnya. Nah, untuk trekking di sini harap diperhatikan untuk menggunakan jasa guide yang ada di sini, karena ada beberapa titik emang agak sedikit rawan kalau tidak kenal medan. Jadi harus berhati-hati ya. Ini ada sedikit longsor, semakin lebar nih sudah beberapa bulan. Moga-moga bisa jadi atensi juga dari dinas terkait. Coba kita berhenti di sini. Tuh langitnya mendung, gelap sekali. Tapi di arah kota Singaraja cerah sekali. Moga-moga kita tidak kena hujan ya. Jadi bisa asik enjoy perjalanan kita. Ya, sekedar informasi kawan-kawan, ini adalah touring perdana saya setelah sekian lama. Saya sudah lama tidak motoran touring. Nah, ini baru pertama kalinya untuk touring keliling lagi. Mungkin nanti saya mau bikin edisi keliling Bali lagi ya. Dulu udah pernah, tapi pakai PCX. Kalau pakai PCX waktu itu saya pakai berapa ya? 2 hari kalau tidak salah. PCX yang 150. 2 hari untuk keliling. Itu hari pertama kita bisa keliling sampai dengan pelabuhan, terus kembali ke Denpasar, keliling bagian utara full, Karangasem juga. Kemudian stopnya kemarin kalau nggak salah di Dunkin Donat ya, Dunkin Donat yang di Sanur. Jadi 360 selama 2 hari, 1 hari setengah sih sebenarnya. Jalan santai ambil konten. Nah, di sini ada jalur yang curam. Tadi waktu nanjak agak sedikit kewalahan. Kita coba sekarang tes, kemudian selanjutnya apakah dia masih sangat-sangat ngeden. Nah, bisa kalian lihat nih. Kalau untuk sendiri tenaganya sih oke ya, ngisi ya. Ini saya belum gas sampai full, masih oke lah. Berarti tadi kemungkinan itu karena muatannya yang agak berlebihan, kawan-kawan. Kalian bisa lihat di video, waktu kita menanjak lagi di sisi yang sebelahnya itu agak kewalahan memang. Ya, kita sekarang masuk lagi ke kota Singaraja. Di depan kiri ini sudah jalan masuk ke arah kota Singaraja. Saya mau cek poin dulu sebentar. Ya, jalurnya kita akan masuk kota Singaraja. Mari kita berangkat. Kota Singaraja, kota pendidikan. Ya, kita sebenarnya hanya melintas aja ya di kota Singaraja, tapi saya mau ajak kalian untuk keliling sedikit sambil melintasi kota Singaraja, supaya kalian bisa lihat-lihat dan membayangkan kira-kira ada apa aja di kota Singaraja ini. Sebelum masuk ke pusat kotanya sebenarnya ada jalur potong ya, melintas untuk menghindari kemacetan atau keramaian di dalam kota. Tapi kita kali ini kita akan bablas lurus terus sampai ke kota, sampai ke ujung, sampai ke pelabuhannya. Kita mau lihat, saya mau kasih lihat kalian
seperti apa pelabuhannya. Mumpung kita sudah di area sini, jadi sekalian kita keliling. Yuk. Nah, di sini nih ada sign-nya. Gilimanuk Amlapura. Ini kalau belok ke kanan, kalian bisa motong jalur, tidak melewati tengah kotanya. Kita akan lurus, kawan-kawan, buat menunjukkan ke kalian kota Singaraja. Kita sudah berada di pusat kotanya saat ini. Kita masuk ke pusat kotanya. Ya, kawan-kawan, kita masuk ke pusat kotanya, melipir sedikit, belok kanan, jalan terus. Oke, kita jalan terus. Oh ya, yang sana itu tadi jalan satu arah. Nah, ini juga jalan satu arah. Ini pasar besar di sana. Ada pasar. Di belakang bangunan-bangunannya. Ini bangunannya masih bangunan klasik loh, kolonial punya. Zaman-zaman dahulu kala punya ini di sini. Banyak bangunan-bangunan tua di sini. Dan pelabuhannya itu lurus ke depan sana. Salib dulu. Nah, ini pintu masuknya tuh. Pasarnya gede banget, kawan-kawan. Nah, di sana juga banyak kulineran nih sekitaran pasar sini nih. Seperti hal umumnya pada pasar-pasar di Bali, pasar ini juga ada makanan selalu setiap sore sampai malam. Yang di dalam pasar ya, maksud saya. Nah, ini kita dibelokkan lagi. Ini bangunan di sini kebanyakan masih bangunan tua nih. Kalian bisa lihat posisinya cukup rendah dengan permukaan. Nah, Tukat Buleleng atau Sungai Buleleng di depan sini, di depan sana ada jembatannya. Nah, di kiri ini kita ada pelabuhannya. Nah, itu dia. Ini kita masuk dari sebelah sana, samping jembatan. Sana juga ada kelenteng. Yang warna merah ini kelenteng. Kita harus bayar tiket masuk. Saya lupa berapa masuk ya. Coba kita langsung aja. Sini rame, kawan-kawan. Nah, ini kelentengnya seperti ini. Lagi renov. Sepeda motor 2000. 2000 nggih? Nggih. Makasih, Pak. Nggih, sama Pak. Ya, inilah pelabuhan Buleleng atau Singaraja. Ini ada kelentengnya, kelenteng Singaraja, Ling Guan Kiong, Singaraja, Bali. Ini udah lama sekali, kawan-kawan. Biasanya di sini kalau sore-sore itu rame sama warga. Mereka suka mancing juga di sini, atau banyak kegiatan lainnya, main bola. Waktu itu saya pernah lihat di sini di lapangan, di jalan ini deh, main bola dia. Nah, di sana ada restoran yang kalian lihat sebelah kanan. Tadi kita dari sana tuh, dari sebelah sana. Nah, memang sih kompleknya ini tidak besar ya. Ini restorannya. Kalian bisa parkir di sini, terus jalan sampai ke sana. Yuk. Ambil HP-nya dulu. Inilah bekas pelabuhan Singaraja. Mungkin dulu di sini ya platformnya dibikin naik seperti ini. Saya pernah makan di sini seafood murah-murah. Budget mahasiswa di sini.
Selesai foto-fotonya. Yuk lanjut kita menuju Kintamani, destinasi selanjutnya. Jelas pelabuhan ini adalah salah satu ikon sejarah yang ada di Bali Utara. Ini jembatannya juga sudah sangat-sangat kuno. Ini jembatan aslinya dulu. Kabarnya sih ya, jembatan ini sering dipakai untuk foto priwet. Yang ini, yang putih. Arsitektur mana ya? Belanda kayaknya itu. Cukup banyak jembatan dengan arsitektur serupa, modelnya melengkung begitu. Di Jakarta ada jembatan merah ya. Modelnya mirip-mirip lah, sama kayak gitu. Nah, di sini salah satu kuliner khas Singaraja yaitu siobak. Siobak itu babi ya guys. Banyak emang kuliner di Bali itu memang babi. Jadi teman-teman yang tidak bisa atau tidak memakan babi, mohon maaf ya, masih banyak opsi yang lainnya. Ada juga tipat belayak. Tipat belayak itu dia mirip sama sate Padang sebenarnya. Kuahnya kuning. Ada apa kayak dia bumbu-bumbu kuning, tapi kuningnya bumbu Bali ya. Terus model-modelnya tipat belayak itu kan kayak apa ya sebutan lontong gitulah, yang kecil-kecil pakai daun yang warna kuning itu, daun janur. Ya dipotong-potong, nanti satenya tuh sate ayam atau sate ikan biasanya. Ini juga ada tempat kulineran di sana. Ya, kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Nanti ada view menarik di perjalanan. Saya akan rekam untuk kalian. Let's go! Ya, kita rest sebentar sambil beli minum tadi. Perjalanan masih 31 kilo, kurang lebih 56 menit. Lewat jalur yang agak ruwet. Mana yang lewat pedalamannya, ini apa ini? Pokoknya kita ambil yang lebih ruwet nanti ya. Kalau ini lebih ruwet, kita ambil lebih ruwet. Ya teman-teman, inilah vibes-nya jalan dari Kubu Tambahan menuju ke Kintamani. Ya, jalurnya berkelok-kelok. Awalnya sih datar-datar aja ya. Tapi di sini mulai ada kelokan. Nah, ini sebenarnya seru sih di sini kelokannya ini. Mobilnya kuat nggak nih di depan nih? Kita nyesuaiin sedikit, nanti kita salip di depan sana. Karena ini belokan, nanti kita santai ntar. Sambil lihat. Oke. Clear. Ya, buat saya kalau nyetir itu harus sabar. Kalau clear baru saya kelip. Biar pelan asal selamat, itu sih motonya. Jadi kan kita bisa enjoy perjalanan, supaya kita bisa jalan lebih jauh dan melihat Indonesia. Kalau kita tidak sabaran, berbahaya bagi diri kita sendiri. Ya, jalur ini sangat sepi ya kawan-kawan ya. Jadi enak banget di sini. Udaranya juga sudah sejuk nih di sini. Asik. Vibes-nya enak. Kelokannya tidak terlalu gimana-gimana. Ini Kalisto 125 mulai saya ajak miring-miring dikit. Ya nggak semiring-miring itu juga sih. Tapi ya belok-belok miring di kelokan itu menyenangkan. Nah, di depan masih panjang tuh belokannya, seru ini.
dengan udara yang udah mulai dingin, asik. Ini jalanannya mulai tidak rata nih, keruduk-keruduk. Nah, ini berkelok-kelok lagi, tapi aduh, jalanannya nih nggak rata nih. Ada tambelan-tambelan juga, mungkin karena banyak kendaraan yang bawa muatan berat kayaknya lewat sini. Saya berapa kali tadi ketemu sama truk batu, truk yang angkut pasir, truk angkut besi tadi, macam-macam. Mungkin karena jalurnya tidak terlalu berat di sini. Saya dulu pernah di sini lewat sini tengah malam, tapi jadi nggak tahu pemandangannya kayak apa. Ini kelokannya seru nih tuh kan. Cuma jalurnya begini, hati-hati juga nih, ada yang berpasir. Wah kawan-kawan, ini sepanjang jalan banyak yang jualan buah nih, macem-macem. Dari tadi saya lihat banyak dagang buah kiri kanan jalan. Tuh, warung-warungnya jualan buah di sini. Ngomong-ngomong, jalur ini adalah jalur yang biasanya dipakai sebagai jalur alternatif. Ini jalan potong nih. Saya nggak mau lewat jalan potong, mau yang sulit. Ke jalan normal aja. Nah, kembali lagi nih soal jalan potong. Jalur alternatif. Jadi kalau misalkan kalian dari Pulau Jawa mau cari jalur alternatif untuk ke Denpasar, keluar dari pelabuhan tuh belok ke kiri, masuk ke hutan Bali Barat, kalian nanti biasanya akan ada opsi satu, berbeloknya di Singaraja yang pertama. Tiga opsi sebenarnya. Yang kedua itu berbelok di Kubu Tambahan, tempat tadi kita lewat. Ini jalannya. Kalau di Singaraja kalian akan lewat Dugul, kalau lewat sini adalah lewat Kintamani. Nah, Kintamani sendiri sebenarnya ada satu jalur lagi, lamanya lewat Madenan. Jalur Madenan itu kelokannya lebih parah deh, lebih curam, naiknya juga lebih curam. Nah, cuma untuk kondisi jalan, saya bisa bilang saat ini sekarang ini Madenan lebih bagus daripada ini. Ini gelombangnya lumayan panjang nih, masih bergelombang sampai sini nih. Nanti kita akan ketemu juga dengan jalur yang asalnya dari Madenan sana. Kalau lewat sini, ini dua jalur yang menuju ke Kintamani. Lumayan bikin sakit perut sini, geledek-geledek kecil. Kalau mobil sih kurang berasa ya, karena suspensi kan ada depan belakang, ada 4. Jadi biasanya suspensinya lebih baik. Tapi kalau naik motor, aduh, lumayan ngocok perut itu. Apalagi mendaki, kita naik dan belok-belok nih. Tuh, itu karena jalan yang tidak mulus, tidak rata seperti ini nih. Ya kita mau nggak mau kurangin kecepatan. Untuk jalurnya sih aman-aman saja sebenarnya. Masih banyak kelokan di depan. Nah, ini baru mulai jalannya yang bagus nih. Aduh, tadi kocok perut. Dikocok perut. Sama ada beberapa jalan tembusan masuk ke pedesaan. Kalau bisa kalian ikut aja jalur yang jalan besarnya kalau kalian naik mobil. Karena biasanya kalau lewat masuk kampung orang itu kan jalan lebih kecil. Nanti takutnya agak sulit buat kalian kalau malam-malam misalnya lewat sana. Kalau siang sih biasanya aman, orang masih keluar. Nah, kalau malam-malam masuk ke kampung orang, mungkin dia ada parkir alat berat seperti yang buat pertanian itu, yang buat bajak sawah dan lain-lain kayak gitulah, semacam itu. Parkir mobil juga di pinggiran. Biasanya warga-warga kan parkir mobil tuh di pinggiran. Nah, ini jalannya udah mulus sampai sini. Tadi panjang tuh kurang lebih ada mungkin 5 kilo kayaknya ya.
jalannya rusak. Ya ini tadi terakhir kayaknya lebih dari 5 kilo. Lurus Kintamani, kiri Tajun. Kalau lurus jalurnya lebih sulit kalau dilihat. Jadi perut saya cukup terkocok-kocok nih, rasanya kok agak-agak mual ya deh. Hai, ini kelokan-kelokan asik ini kawan-kawan. Ya, kita berkelok-kelok pelan aja sambil menikmati jalan. Ada rental toilet loh. Boleh bawa pulang dong. Oh ya, ini sejak jalan mulus ini tadi ya, banyak yang jualan tuak di sini, termasuk tuak manis. Kalau tuak biasa tuh buat minum ya memabukkan, tapi kalau tuak manis tuh aman, tidak memabukkan. Tuaknya terbuat dari ental, manis-manis. Kalau kalian mau coba silakan. Ini mirip yang kayak di Lombok juga. Kita masih sharing culture lah sama Lombok. Kalau di Bali, tuak manis itu biasanya langsung dari ini waktu lagi panen tuh orang ambil dari pohon aren. Nanti yang sebagian mereka bikin jadi tuak minuman juga. Dia walaupun berkelok jalannya, tapi dia tidak tajam dia naik ke atas. Itulah yang menyenangkannya dari daerah sini. Jadi kelokannya tuh kelokan yang bikin happy sebenarnya, karena tidak frontal. Pemula. Ini dari tadi juga saya lihat ini nih kayu-kayu. Kayaknya tuh dari pohon cengkeh ya. Karena di sini banyak orang menanam cengkeh sih. Mungkin ada yang dari tebang-tebangin. Di sepanjang jalan ini banyak dari bawah. Ini kan ada cengkeh di sana tuh, belakang-belakangnya. Banyak hutan cengkeh daerah sini. Nih tadi saya berhenti di tepian. Ini view-nya keren nih di sebelah kanan. Karena udara di sini sudah semakin dingin, akhirnya saya double nih sarung tangan. Sarung tangan yang satu memang sebenarnya fungsinya tidak menahan angin 100% ya, dia lebih untuk menolak panas. Jadi saya pakai 2 layer sekarang nih sarung tangannya. Ya, posisi kita sudah masuk Kintamani. Seperti ini vibes-nya. Kanan kiri kita hutan, masih ada rumah warga di tepian. Untuk cuacanya saat ini terasa dingin sih ya, suhunya sih dingin sekali. Terus untuk sepertinya ini awan apa kabut itu di atas itu. Dari tadi seperti ini, tapi masih kelihatan langit birunya masih ada. Wih, keren banget tuh mataharinya di sana tuh. Wah, ini padahal baru jam 4 loh. Tuh nyalanya keren banget tuh di sana tuh. Kalau kalian bisa lihat tuh, waduh, mantap. Nah, ini simpangnya dengan apa tadi kalau kita lewat jalur Madenan ketemunya di sini, di titik sini. Masuk ke sana tuh. Nah, kalau Madenan kelokannya itu lebih parah dan dia belok juga nanjak. Lebih menanjak. Kemiringan bisa sampai 30 sampai 40 derajat kurang lebih. Jadi lumayan parah. Kalau lewat jalur sini lebih landai dia.
juga kalau secara waktu sebenarnya lebih cepat ya dari sini daripada kalau harus lewat ke Madenan. Cuma menangnya, poinnya, kalian bisa ketemu satu rest area yaitu Indomaret di Air Sani yang cantik sekali itu di tepi pantai. Kalian bisa cek di video saya tuh yang sebelumnya. Saya udah pernah ke sana. Tapi kayaknya nanti mau bikin lagi karena waktu itu masih pakai action cam lama. Masuk kawasan Kintamani makin dingin kawan-kawan. Ini sudah pakai double pun masih berasa ini dinginnya. Tak berapa suhunya saat ini. Tapi asik jalannya, view-nya juga samping-samping kita. Aduh, melegakan sekali matanya. Lewat jalur Kintamani tetap hati-hati ya, karena walaupun jalannya sebagian besar mulus, tapi masih terdapat beberapa lubang-lubang. Ya lubangnya lumayan sih, ada yang lumayan besar, lumayan bikin pinggang kita sakit kalau naik motor tuh, kalau ngantem. Kalau dalamnya sih tidak terlalu dalam, tapi cukup lumayan untuk bikin kita oleng, atau bisa bikin pelek rusak bahkan. Jadi tetap hati-hati. Kalau di belakang kendaraan juga jangan terlalu mepet, kasih jarak yang aman. Tidak perlu buru-buru nikmati pemandangannya, santai aja. Wih, mendadak mataharinya, silau men. Ini benar-benar mengasihkan ini. Udaranya dingin terus tiba-tiba kena matahari itu, aduh rasanya nyes. Mantap. Dari tadi tuh shady gimana gitu. Sekarang kena matahari gitu. Aduh. Mantap. Bang, sebenarnya mau kemana sih? Nah, jadi kita mau ke sebuah tempat yang namanya Pinggan. Di sini Sukawana, daerah Sukawana. Jadi di sini nanti kita akan belok ke kiri di sana tuh di depan. Tuh hangat nih, enak nih, udah mulai hangat. Sini rame nih, ada pura juga. Kalau pas waktu jalan di sini rame sekali. Nah, kita belok kiri kawan-kawan. Dan kita akan melihat pemandangan yang menakjubkan. Tapi dingin. Ini menggigil saya. Salah kostum nih kayaknya nih. Dingin sekali kawan-kawan. Masuk ke sini tambah dingin karena di sini tidak terlalu ramai. Nah, sampai sini sih masih ada keramaian, tapi nanti kalau udah masuk ke sana tuh pertanian semua. Ada dagang bakso, aduh nikmat banget ya makan bakso nih dingin-dingin begini. Tangannya mau buka kunci aja susah loh tadi. Nih sampai ngembun. Aduh. Kita udah sampai sih sebenarnya. Desanya sih di depan sana, jadi udah nggak jauh lagi. Cuma kedinginan saya ini sekarang. Kita jalan pelan-pelan aja yuk, sambil kita lihat pemandangan, enjoy the view. Kalau katanya Om Bro, daerah sini estetik, asik, cantik pemandangannya. Dinginnya, minta ampun. Apa nih orang jualan? Oh ya, jeruk. Karena Kintamani kan penghasil jeruk ya, jadi banyak orang panen jeruk Kintamani. Di sini ada perkebunan jeruk banyak. Buat kalian yang mau ke desa Sukawana, yang ada view-nya desa Penglipuran nih nanti.
Kalian juga harus tetap berhati-hati karena jalan di sini banyak yang berlubang juga, tidak rata, ada lubang-lubang kecil. Ya harus hati-hati. Ini desa kecil aja, jadi memang view-nya mungkin di sini pedesaan. Dingin. Saya sampai berpikir aja jeda nih karena saking dinginnya ini. Ini pohon-pohon kanan kiri nih gede-gede besar, wah kalian bisa lihat semuanya. Seru. Nanti di depan sana view-nya lebih keren lagi. Apalagi nih ya, sekarang matahari udah mulai keluar. Nih kalian bisa lihat nih ada cahaya matahari nih sekarang nih. Nah tuh di belakang saya tuh pohon-pohon udah kena cahaya matahari, desanya kena. Wih cakep banget dah itu. Sebenarnya ini adalah sunrise point, bukan sunset. Terkenalnya sunrise point, tapi buat saya mau sunrise ataupun sunset itu tetap begini dah mantep. Luar biasa keren tempat ini. Dulu pernah kesini beberapa kali. Saya lupa jalurnya. Oh salah, kesini kanan. Jadi nanti ada kayak semacam pertigaan. Di jalannya itu dia kasih piloks warna tanda silang. Nah kalian ambil yang kanan ya. Dinginnya ini kita masuk hutan udah nih. Jadi dinginnya pol. Matahari tidak tembus sampai sini kecuali jam 12 siang mungkin. Nah ini jalannya menurun banget sini kawan-kawan. Ya, ada keritingan di depan. Tuh jalannya ada lubang. Sebisa mungkin engine brake aktif ya kalau yang naik matic. Digas sedikit supaya ada engine brake-nya. Karena kalau ngerem terus sampai ke bawah tuh ditakutkan atau dikhawatirkan remnya blong. Kalau perlu istirahat. Cahayanya udah kelihatan. Dari sini nanti juga kita bisa ngeliat Gunung Batur, guys. Tikungannya patah tuh di depan tuh. Nah, itu dia Gunung Batur di depan kita. Mantap, guys. Ini baru namanya liburan kalau ke tempat-tempat begini. Dingin tapi kok aduh, dinginnya pol ini. Saya udah lama nggak dingin-dinginan. Guys, danaunya nanti kelihatan juga. Dari sebelah sini nggak kelihatan danau deh kayaknya. Oh iya bener, danaunya agak kesana lagi. Jadi kalau dari sini kalau nggak salah tidak dapat kita view danaunya, tapi Gunung Baturnya, wih kelihatan gagah banget, megah. Turunnya tuh curam banget. Ini zigzag tuh beneran karena dia turunnya securam itu gitu loh. Nah, untungnya motor ini masih punya rem tromol. Saya sampai agak ngeblank nih gara-gara dingin. Rem tromol itu membantu sekali di kondisi jalan seperti ini. Ya, walaupun dia tidak bisa sepakem rem cakram ya, tapi untuk jangka panjang, maksudnya kalau kondisi turunannya panjang itu tromol saya lebih seneng sih. Ada sih yang lebih suka cakram dua-duanya. Kalau saya sih suka kombinasi kayak gini. Jadi kita bisa mengoptimalkan view-nya. Tiba-tiba nggak ada kabut loh, udah hilang kabutnya langsung. Nah, satu lagi nih kayak barusan, karena jalurnya di sini zigzagnya cukup parah nih. Kita harus bisa expect mobil akan mengambil jalur melebar untuk naik, mobil atau truk ya. Kadang-kadang ada truk juga di sini. ST
estetik asik. Pokoknya ciamik sekali lah pemandangannya. Mantap. Kalian yang belum pernah kesini, ayo main-main deh kesini. Dan di sini sekarang udah banyak glampingan. Kalau kalian mau holiday, wih, jangan ditanya. Kalau dulu cuma camping ya, sekarang glamping pun sudah banyak banget ini. Ini tadi saya iseng-iseng browsing, wih banyak banget ternyata. Ini jeruk nih guys semua, kawan. Di samping kita ditanam jeruk, jeyuk. Nah itu tadi turunan yang curamnya. Udah sampai ke sini udah agak landai deh, udah enak dah. Santai di sini enak banget ya. Kita kalau bisa ke tempat-tempat gini tuh bisa menikmati hidup. Wah ini asik nih, ada matahari nih depan. Saya butuh matahari. Kedinginan. Aduh nikmat. Nah itu jeruknya tuh udah mateng tuh. Ini jeruk kintamani. Wih banyak banget. Waduh. Ini titik yang saya poin saat ini. Sunrise Point, view point ini apa? View pohon cinta. Saya belum pernah ke yang ini. Tapi kita lihat aja. Karena yang saya cari sebenarnya view desanya. Desa Pinggan. Ini salah satu spot fotografer. Kalau fotografer Bali yang fotografer landscape biasanya pasti punya deh foto-foto yang ini. Ini salah satu yang bisa disebut wajib punya foto dari Desa Pinggan. Saya aja punya, masa mereka nggak punya? Ini seperti yang saya bilang tadi ya, sudah banyak glampingan di sini. Ini salah satunya nih, Sukawana Glamping. Kalau dulu saya ambil foto itu dari sebelah sana, entah masih ada apa tidak tempatnya. View-nya langsung ke Gunung Batur sana. Wih, ini glampingan lagi nih. View-nya langsung ke Gunung Batur. Kayaknya saya dapat lihat di peta yang ini. Kanan Gunung Batur, kalau yang kiri, wih, pemandangannya juga nggak kalah. Luar biasa lah daerah sini memang. Cakep sekali ya view-nya. Glamora Hill, ini cakep nih. Nih dulu deket belokan ini nih tempatnya yang saya ngambil gambar. Ada pohon dia besar sana, jadi nanjak sedikit. Oh apa sudah dibeli nih ya, jadi Glamora Hill ini. Wih, luar biasa kawan-kawan. Wih, parkir pohon cinta. Oh itu dia pohonnya di atas. View-nya, wih, ajib sekali ya. Nah ini nih pohonnya dulu. Tapi bangunannya dulu kita di sana. Sudah jadi Glamora Hill itu. Sudah berubah. Udah nggak bisa foto lagi dong saya pakai motor. Dulu saya bisa foto motor di sana. Dapat motor apa ya, X-Max, parkir di atas sana tuh, tempat ngedrone lagi. Nah ini dia pohonnya, pohon cinta. Gile, asik banget nih pemandangan di sini guys.
Kalian nggak pengen nih kesini lihat yang begini? Aduh, kita lihat nih tuh. No, 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 no. Itu tuh view-nya. Aduh, Desa Pinggan, cantik sekali. Ih, asik banget loh. Sana cakep, cuma sayangnya di sini ketutupan sama ini bangunan sih. Kita coba sana deh, mau fotoan bentar. Coba misi. Kita lihat yuk view-nya. Wih. Sia dek. Wilayangan. Coba kalian lihat view-nya. Gila, bayangin nih bangun pagi dengan view seperti ini. Wih, cantik banget. Waduh, baterainya habis guys. Yuk kita lanjut perjalanan kita. Breaknya cukup. Kita lanjut lagi. Puas dengan view Pinggan, kami mencoba mencari jalur menuju viewpoint Caldera Batur. Ayo kita lanjut lagi perjalanannya. Kita cari view yang lainnya. Wih, pakai alat berat di sini. Mantap, bro. Ini juga asik nih. Biasanya di sini rame kalau weekend. Jadi orang di sini camping itu pas weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau hari-hari biasa begini jarang yang ada orang mau camping di sini. Jadi kalau kalian mau nyari pas sepi-sepinya ya hari-hari biasa gini. Dan biasanya berbayar. Di sini orang pada tanam kol. View-nya udah agak turun nih, di sini tidak terlalu dingin ya cuaca di sini. Ini perkebunan sepanjang jalan, sepanjang mata memandang. Wih, apakah itu? Pinggan wisata alam. Penginapan sepertinya. Ini banyak loh di sini. Ini udah Pinggan. Ya, penginapan guys. Banyak penginapan sudah di sini nih. Untuk harga-harganya kalau di Maps tadi saya lihat mulai dari 300-an ada, 400, 500, 600. Mungkin modelnya glamping-glampingan gitu ya. Dewis Eco Bamboo Villa and Resto. Coba kita mau ke kanan sebentar. Kayaknya view-nya cakep nih. Wih, ngeri kawan. Waduh.
Mantap kali view-nya ini. Aduh, Ciamik ini ketemu spot maut ini. Aduh. Harus kita tandai ini. Silau, men. Wuhuhu. Jalurnya lurus, bro. Asik. Lurus pegunungan. Iya, mantap. Mau bawang nih. Asik. Jalur turunan lurus. Jauh nih, berapa nih? Beberapa ratus meter ini. Mantap. Gile guys, nggak nyangka tadi ketemu tempat yang keren abis buat fotoan. Nggak sia-sia nih tadi explore. Daerah sini memang luar biasa view-nya. Udah banyak glampingan sekarang, banyak penginapan. Suatu hari saya pasti kembali di sini untuk liburan tapi bareng keluarga. Wih, keren banget, keren banget. Taman itu nggak ada matinya emang. Sempol Siomare. Wih, mantap. Kita masuk ke pedesaan nih, ngomong guys. Moga-moga dapat pemandangan yang menarik lagi. Mendadak masuk jalan off-road. Tapi pendek sih kayaknya nih, moga-moga. Waduh. Masuk jalur persawahan nih. Wah, seru ini bener-bener. Namanya explore ini, ngebolang nih. Walah, jalurnya mantap guys. Tengah. Bener ya, lurus ya. Kita coba ya. Kalau ngelihat view-nya di foto yang ada di Google Maps tadi, tempatnya menarik sih soalnya. Jadi saya mau nyobain nih. Ada. Masih jam 5 nih sekarang. Kita masih ada waktu, masih dikasih cahaya. Waduh, papasan sama mobil lagi. Muat nggak ini? Oh gitu. Ya makasih Pak. Oh, muter lah. Ini. Wih. Ini kata warga lokal, ini jalan ke Setre. Ditanya mau kemana, Kaldera Batur. Jadi kita harus cari jalur lain guys. Ini harus kita rubah ke mobil. Wah, 45 menit, wih, muter. Oke, kita skip yang satu ini. Ini rupanya tidak ada jalan. Yang pasti untuk motor begini kayaknya mustahil kita bisa lewat. Mungkin motor trail masih bisa. Dan di depan sana tuh Setre. Jadi nggak bagus juga. Kita putar, kita cari objek yang lainnya. Untungnya motor ini ringan. Jadi jalan kayak gitu tadi masih bisa.
Wis, Kalisto Offroad. Wih, view-nya matahari. Aduh hai, cantik sekali pemandangannya. Mantap. Kita cari destinasi yang lain ya kawan-kawan. Sebentar saya update. Oke kawan-kawan, kita balik arah. Akhirnya saya putuskan untuk balik arah. Kemudian saya mau coba jalur ke arah danau. Tadinya saya mau nembus dari sini ke arah danau, berputar gitu maksudnya, tapi ternyata tidak bisa. Matahari juga masih lumayan tinggi, jadi kita mau coba kejar waktu supaya bisa nyampe Danau Batur, kemudian kita naik ke Indomaret yang viral. Nanti kita rest di sana sekalian isi bensin, karena bensinnya tidak cukup buat pulang nih. Oke, 137 kilo, bensin sudah mulai nyala, padahal tadi penuh. Saya ambil jalur pertama, poinnya ke Toya Devasya dulu ini, yang di tepi danau. Yuk kita gas. Asik sekali jalannya di sini sore hari. View-nya mantap. Oke. Amazing. Coba lihat sana sunsetnya tuh. Aduh, di balik bukitnya keren. Wih. Kita mau masuk jalur sini nih. Ini jalan ke danau. Oh, saya kira yang ke sana. Ternyata beda jalur. Turun lagi, guys. Cukup curam nih jalurnya. Pelan-pelan aja ya. Jeglok, lubang, dan pasir tentunya. Tikungan. Ya, kayak bapak itu tadi, biar pelan tapi pasti. Lupa. Engine brake-nya nggak nyala. Wih. Ini baru tikungannya tajam sekali nih. Kalau dari bawah nih berat nih, naik begini. Nah, lihat tuh. Nah, tuh segitu. Berat sekali. Ada beberapa tikungan patah nih kalau saya lihat di sini ya. Ini jalur warga nih paling yang begini, tapi lumayan sih ya. Maksudnya terawat juga ini, lumayan kondisinya, tidak hancur-hancuran. Dan kadang kan ada yang karena jalur warga biarkan aja. Lumayan ini dapat di aspal. Juga nggak mungkin kendaraan bawa muatan berat lewat sini. Kita slowly. Ih, ngomong-ngomong nih, dingin lagi. Mulai dingin lagi, guys. Karena matahari udah mulai turun nih. Di balik bukit itu sudah mataharinya sudah hilang. Jadi suhunya akan segera naik. Wow, ini patah juga nih. Tajam patahannya. Wih, beloknya. Mantap nih. Itu letter S. Waduh, mobil papasan. Oh, dia pilih mundur.
Sini lebar padahal, nah. Cuma mungkin susah ada yang mau lewat. Kaget di belakang ada lagi. Siwa. Harus bergiliran. Dia ragu-ragu. Tadi di sana itu ada tempat buat menepi. Ini di sini juga enak nih, bisa nih mobil. Ini memang parah nih tikungannya di sini. Waduh, di sini juga ada yang lubang nih. Nah, ini nih bahaya nih lubangnya ini. Ngeri. Kita nembusnya di mana ya, ngomong-ngomong nih? Apakah saya pernah ke sini? Pasir, waduh. Kalau pasir-pasiran gini, bannya Kalisto ini kurang friendly. Komponnya hard kayaknya ini. Licin dia. Waduh, keren di sini nih. Ini udah di bawah nih, tepi danau langsung kita. Wah, kan benar kan, lihat tuh. Waduh, cakep banget. Aduh, sumpah dah. Keren Gunung Baturnya. Kita langsung masuk di tengah persawahan. Wih, mantap sih abangnya tuh, ngebut dia, nggak sabaran pengen pulang. Mantap. Nama jalannya sih Jalan Tabu ya. Oh bukan, nih yang di depan Jalan Tabu. Ini memang jalur warga dah, itu fix naik yang bertani pulang kan di sana. Kita tuh tadi dari atas sana tuh, gile. Masuk belok kiri. Oh elah, mantep ya, dari atas sana turun langsung zut. Cek jalur dulu lah. Ini kita lihat. Oh alah, masih jauh ternyata kawan-kawan. Masih 7 kilo kalau mau ke Toya Devasya. Apa kita balik langsung aja ya, Indomaret viral. Coba saya mau cek dulu ya. Nah ternyata ada jalannya langsung ke Indomaret, tidak perlu lewat danau. Jadi saya putuskan untuk direct, kita bisa saving setengah waktu, 26 menit kurang lebih, 10 kilo. Yuk kita lanjut. Buset, ada view keren lagi. Asik. Astaga, cantik bener tempat ini. Sunsetnya di sana. Berarti kalau sunrise ke sana kelihatan ini. Mantap. Wih, gile, keren banget. Kita nanjak lagi, guys. Ini lebih ekstrim dari yang sebelum-sebelumnya nih nanjaknya nih. Dan di sini juga jalurnya truk, pasir dan batu. Jadi harus ekstra hati-hati ini. Jalur keritingnya cukup panjang nih. Tuh. Mungkin kita jangan kehilangan momentum nih. Karena dia ngambil ke kanan, kita ambil kiri tadi. Ini soalnya amblas. Jangan sampai kendor nih, gas. Wih, mantap.
Wih, view-nya mantap kawan. Wih, aduh. Semoga kalian bisa lihat nih. Moga-moga ya nanti ya saya usahakan, tapi gak bisa janji. Wih, dapat guys. Waduh, cakep banget. Ini harus fokus ke jalan ini. Cuma ya pas lagi bisa nanti saya tunjukkan. Ini yang lewat jalan sini ini hanya truk-truk sama warga aja. Orang wisata nggak lewat sini kan. Dan jalannya seperti ini, kelok-keloknya. Kalau dipikir-pikir kuat juga ya itu mobil-mobil dan truk-truknya warga sini. Set, naiknya nanjak. Waduh, mantap guys pemandangannya. Ini saya belum gaspol sih, cuman jaga tenaga aja nih, nggak mau dipaksa banget, biar pelan naik terus karena masih ada lagi tuh belokannya di depan. Kita jaga-jaga aja. Wih, langitnya, lembayungnya, aduh, wih, langitnya juga sudah mulai berubah warnanya. Ini masa-masa yang dinantikan ini untuk sunset. Nah, ini tikungannya muter. View-nya mantap. Wih, masa kalah sama mama pakai Scoopy dibobok tuh. Tapi kita nggak usah buru-buru, tenaga buat naik ada sih, orang nggak bisa ngegas kenceng-kenceng juga. Truknya antri dia istirahat, apa tuh copot. Ada yang copot, lampu bumper belakangnya copot bro. Wih, ini tikungan sulit masih aja disalip. Luar biasa bapak itu. Kita kendorkan sedikit lah. Wih, Galaxy ibu, yuk kita gas. Bisa dong. Wih, awannya udah mulai keluar bro. Eits, ada truk lagi. Udah mulai rame ini truk masuk. Ini saya tertarik yang sebelah kanan sini, cuma belum dapat yang view-nya benar-benar bagus. Ini kalau ada yang bagus, boleh. Wih, Kayuan Hotel and Cafe. Ada hotel di sini bro. Mantap. Wih, itu dia tuh. Waduh. Cuma saya takut bengong nyemplung ke sono. Hei, view-nya dari sini tuh, aduh, mantap. Ini ada gugu. Kita ikuti saja. Warlock tuh kan kuat kan, saya bilang juga apa, orang gasnya belum full dari tadi. Belum gaspol kita, masih nyisain tenaga saya. Pemandangannya aduh nggak nahan. Kita santai-santai aja. Ini apa nih, bonggol kayunya apa sama kayu-kayunya tadinya, pohonnya.
Pengen nyari spot foto sebenarnya saya ini, cuma belum ada yang pas rasanya. Ya kita sudah sampai di jalan raya ini. Suruh belok ke kanan. Nah, ini kalau mau pulang dari sini belok kiri bisa juga nih. Wih, ini udah di puncak Kintamani. Ternyata saya salah ngepoint Indomaret. Untung saya sadar tadi, tapi udah deket lagi. Kok rasanya menjauh ya, saya inget-inget posisinya. Perasaan bukan di sini deh. Ada 2 kilo guys. Indomaret Geopark Kintamani. Jangan sampai salah kayak saya buat ngepin Indomaretnya ya. Harusnya tadi keluar dari jalan itu ke kiri, bukan ke kanan. Ayo kita langsung gaspol ke sana yuk. Lihat view-nya, aduh. Sekarang Alfamart, Circle K juga semua bikin di sisi sebelah sini nih, menghadap langsung ke Gunung Batur. Elago, wih, cantik banget itu sunsetnya. Ini berhubung kita ada di kawasan ini sampai gelap, kita nanti main-main dulu ke jalur turunan sana tuh yang ada bangunan keren. Nanti kalau malam kita mau isi bensin dulu guys. Isi bensin 39.000. Tadi juga sama. Jadi hari ini pengeluaran udah berapa? 39, 78. Ini dengan kabut, view-nya estetik. Wih, mantap cuy. Lampu-lampunya kan warnanya kuning. Boleh lihat tuh sebelah sana tuh. Wah, miss. Kintamani itu memang kalau malam, aduh hai. Banyak yang lihat videonya. Itu dia Indomaretnya di depan. Sampingnya Starbucks. Moga-moga nih, semoga dapat tempat duduk. Tapi melihat keramaiannya sih ya, ya sudahlah. Yuk kita mampir kawan-kawan. Aduh, akhirnya nyampe di tempat yang benar. Aduh. Kita mau ke toilet dulu. Kabut semua. Ini nyasar tadi, salah ngikut map jadi ngaco deh tempatnya nih. Sekarang udah nyampe, WC-nya rusak. Kenes sih. Beli ginian doang dah. View-nya juga sekarang kayak, nah loh. Mendadak hilang gunungnya, astaga. Sini emang selalu paling rame nih. Ya sudahlah, kita nikmati yang ada aja dulu. Selamat sore kawan-kawan. Ini view
sunset dari Indomaret viral. Ya, bisa dibilang tidak kelihatan apapun ya. Karena seharusnya sunsetnya di lawan arah nih. Nah, kalau di sisi sebelah sini sunrise dapat, tapi kalau untuk sunset itu kalian harus di sisi sebelah sana atau yang menghadapnya ke sana. Susah sih dapat sunset sebelah sini karena memang view-nya itu bukan ke arah barat. Kalau arah timur dapat, di sini arah timur soalnya. Ya, kita sekian dulu kunjungan ke Indomaretnya. Kita mau lanjut ke titik selanjutnya. Cuma belanja satu. Habis nggak menarik, nggak ada WC ini. Yuk kita lanjut ke satu tempat lagi, kemudian baru kita pulang. Ternyata keluar dari Indomaret berkabut dingin. Tukang parkir langsung pulang. Udah nggak ada dia. Ya, lanjut kawan-kawan di Koma Adventure. Hari ini kita benar-benar bertualang. Aduh, cuacanya begini, view-nya, vibes-nya mantap banget. Ini Kintamani pas malam, saya suka ini. Ada teguk kopi itu, aduh asik banget kalau ngopi di sini ya. Mencari yang murah-murah, ada Circle K with the view. Aduh, luar biasa kawan-kawan. Ini kabutnya lumayan tebal, padahal tidak ada hujan dan apa. Mantap. Saya mau ke satu spot lagi ini terakhir sebelum kita mengarah pulang. Waktu menunjukkan jam 6.36, udah hampir jam 7 ini. Jadi kita langsung bergegas ke lokasinya. Yuk kita lihat sebuah tempat yang menurut saya aduh cantik banget ya kalau malam. Let's go. Ya, kabutnya. Waduh, tebal banget ini kawan-kawan. Udah putih semua. Apalagi helm saya karena kena ada body hit kan. Jadi visornya itu ngembun semua. Tambah udaranya semakin dingin semakin malam. Nah ini kita sudah dekat dengan lokasi tujuan. Jaraknya cuma 1 menit lagi. Versi Google Maps 350. Ini tadi saya ngepointnya agak ngasal, entah bener tidak ya, namanya Colosseum Hotel Bar and Restaurant. Tapi kalau melihat desainnya ya seperti itu sih, memang seperti Colosseum. Itu yang bikin menarik dia. Tampilannya itu aduh ciamik banget. Saya pertama kali ngelihat waktu itu di Instagram, langsung waduh ini mantep nih tempat memang kalau lagi malam. Tempatnya udah lama, cuma kita nggak pernah sadar betapa cantiknya dia. Ini dia, astaga kawan, cantik sekali kalau malam. Yuk kita ke depan. Saya mau puter nih supaya bisa foto sana. Mau ke warung aja. Dingin bro. Kuncinya sampai ketinggalan karena saking dinginnya ini. Gile tempatnya ini. Ini loh tempat yang saya cari-cari. Ya, kalau dari sini mantap. Tapi nanti dari sebelah sana lagi kita mau ambil ya, biar bagus kelihatan pas di lekungannya itu. Cantik banget ya. Dan
Indomaret lagi dong. Taman nih kalau udah malam kawan-kawan. Ini bangunan, mantap. Inilah yang saya cari-cari dari kemarin kalau ke Kintamani. Tapi hanya bisa kalau malam. Keren ya. Oke kawan-kawan, lanjut kita pulang. Ya, misi kita sudah selesai hari ini. Jadi kita lanjut untuk perjalanan pulang. Aduh, udaranya dingin sekali kawan-kawan. Udah. Ya, sambil kita perjalanan pulang, ngobrol-ngobrol santai, ya kita nikmatin vibes-nya Kintamani di malam hari. Waktu sekarang sudah jam 6.46. Ya 10 menit dari sebelumnya. Sebentar aja kita memang cuman ambil foto, cekrek pulang. Saya cuman mau foto aja tadi udah. Habis itu ya sudah, buat kenang-kenangan. Ini ngomong-ngomong foto ya, dari tadi saya nggak ada foto selfie. Motornya aja yang difoto, orangnya nggak. Ya ada memang kebiasaan sih. Kebiasaan foto objek sampai foto diri sendiri pun lupa. Itu yang saya paling buruk dari saya itu. Jadi kalau ditanya mana kenangannya, nah ini buktinya mana kamu di sana? Ya percaya aja deh. Gitu ceritanya. Aduh. Para pedagang nih lagi beraktivitas nih kawan-kawan. Mereka mulai turun bawa sayuran. Ini mobil-mobil tadi pada mulai ini ngangkut muatan ini. Yang dari bawah juga mobil-mobil pengangkut pasir ya, tadi banyak itu truk-truk pengangkut pasir. Kayaknya mereka juga memilih ngambil rute ini naiknya malam gitu supaya sepi, kosong. Kan mereka soalnya tidak bisa ya langsung naik, langsung gitu. Tapi mereka butuh istirahat di tengah-tengah untuk menjaga stamina kendaraannya. Mantap sekali, ini vibes-nya menyenangkan sekali nih di sini. Ini kita berasa seperti lagi di luar negeri. Lampu-lampunya itu bikin, aduh, ciamik banget view-nya. Dulu Kintamani tidak seperti ini. Sekarang bikin jatuh hati. Astaga. Ya, main-main ke Kintamani. Ini jeepnya nih, kasih jalan. Itu jeepnya tur tadi, tur batur. Biasanya mereka kalau sunrise sih paling sering saya sunrise tour pakai jeep. Nanti diajak sampai ke sana, keliling ke lavanya itu. Dingin sekali kawan-kawan. Saya memang udah lama nih belum jalan-jalan, jadi mungkin daya tahan berkurang nih. Pakai AC aja suka kedinginan di rumah. Apalagi di sini yang nggak bisa kontrol. Ada bangor men. Waduh, lengkap dah ini bangor, burger budget, mantap. Bank BNI di depan. Starbucks juga sudah masuk dari 2 tahunan kalau tak salah. Pas pandemi, setelah pandemi dia mulai buka. Iya. Terima kasih Pertamina, sahabat para petualang. Tadi padahal ngisi bensin di sini. Nggak jadi tadi mau ini. Mau kencing nggak jadi tadi. Gara-garanya mikir, nanti aja lah di Indomaret. Ternyata Indomaretnya nggak ada air. Ya sudah, batal kita. Yuk kita menuju ke rumah. Kayaknya asik banget ya kalau malam di sini. Karena lampu-lampu ini dan kabut. Anggap aja kita lagi di Korea.
Tapi saya kalau jalan malam penuh kabut, ini cara saya kawan-kawan. Navigasi itu kita mengandalkan Google Maps untuk belok-belokan, sambil kita juga tetap berhati-hati. Lampu tergantung kondisi ya. Ini tidak ada penerangan sama sekali, jadi lampu dari kendaraan satu-satunya yang menerangi jalan ini. Nah, menurut kalian cukup nggak ya lampunya Callisto ini? Callisto 125. Ini lampu jauh, ini lampu standar. Kalau saya sih bisa melihat jalanan dengan baik, cukup oke lah. Ini lampu jauh, ini lampu dekat. Ya. Standarnya sih biasanya saya lampu jauh sih kalau lagi sendiri, tapi kalau ada papasan lawan arah gitu, kita ya saling mengerti lah, lampunya kita kembalikan ke normal. Karena kalau kita di sisi yang berlawanan, itu silau banget kena lampu jauh gitu. Makanya terutama teman-teman yang pakai Scoopy ini punya kebiasaan buruk. Scoopy itu paling dibenci gara-gara lampunya. Lampunya tuh sering banget orang pakai lampu jauh karena nggak cukup kali lampunya kan, terang-terang. Nah ini kan kabut nih semua nih di depan. Nah itu kita bisa lihat ada mobil datang, kita matikan. Seperti itu kawan-kawan. Nah mereka juga yang melihat isyarat lampu itu juga pelan, langsung mengurangi kecepatan. Tadi setidaknya dia sudah tahu mau ada lagi di depan gitu. Kalau memang dibutuhkan kita bisa ngedim gitu, dim gini. Dingin sekali kawan-kawan. Buat kalian yang melintas lewat Payangan, harap berhati-hati ya di jalan raya Pengyangan ya kalau nggak salah. Tadi saya baru beberapa kali itu ngantem lubang. Jadi lubangnya lumayan dalam dan jalannya tuh gelap. Dulu nggak sejelek ini jalanannya. Ini juga sekarang nih di sini masih bergelombang dan tadi banyak lubang. Beberapa waktu lalu juga saya sempat lihat berita sih ya di Instagram. Nah ini kalian lihat nih, lubang-lubang sampai ke tengah jalan ya. Lubangnya nggak cuma di pinggir gini, tapi di tengah, bagian tengah. Jadi nggak ada yang aman sebenarnya posisi jalannya itu. Nih lubang tuh lebar, ada yang lubangnya kecil tadi 3 biji. Kita mau ngindar agak sulit. Saya coba zigzag, masih kena dikit bagian belakang karena terlalu mepet dia. Dan juga datangnya pas kita juga kecepatan agak lumayan. Saya nggak terlalu kencang sih sebenarnya tadi, mungkin sekitar 40-an lah, 40-50-an. Karena dari atas tadi sudah mulai kerasa jalannya agak rusak. Saya turunin kecepatan dan bener ngantem lubang. Udah berapa ya, 2 atau 3 kali tadi saya kena lubang tuh. Jadi kalau kalian lewat ke Kintamani, nah tutup jalannya kalau kalian bisa lihat tuh rusak banget tadi. Kalau kalian ke Kintamani lewat Payangan hati-hati ya. Ini kondisi jalan pada saat ini belum ada perbaikan. Payangan nih sekarang juga jalannya amblas nih, sebelah kiri saya nih. Tuh lubang. Wih. Gede men. Besar sekali itu amblasnya. Besar dan panjang. Kondisi pasar saat malam hari di Bali. Ini kita lagi ada di Pasar Payangan kawan-kawan. Kita posisi melintasi Pasar Payangan jam 7.39. Sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Ubud. Payangan ini sering dikaitkan dengan Ubud.
terutama untuk turis-turis asing karena mereka mungkin bingung atau gimana, tapi mereka anggap Payangan ini masih Ubud gitu, padahal sudah wilayah berbeda. Payangan itu sebelum Kintamani. Nah, jadi pengen belok ke Ubud sih sebenarnya, tapi berhubung waktunya juga sudah malam, nah saya juga bukan fansnya atau orang yang suka jalan keliling malam sih sebenarnya, karena view-nya kurang ya. Wih, durian bro. Ada durian tadi gede. Aduh, jadi teralihkan perhatian. Ya, jadi kita tetap stick to the plan. Nanti kapan-kapan kita bikin episode Ubud, pengen keliling Ubud. Apalagi malam itu Ubud itu sangat romantis, sangat romantis. Ya kalau jamnya udah hampir jam 8 gitu ya, biasanya sih udah pada di restoran ya makan. Jadi lebih enak tuh pas waktu ini apa, sunset. Kalau saya senang waktu sunset di Ubud, itu biasanya orang-orang masih kelihatan banyak sekali berkumpul di alun-alunnya, di depan ini apa, di depan istana. Jadi Ubud Royal Palace atau Istana Ubud, biasanya orang ngantri mau masuk, ada pertunjukan di sana. Jadi ya sekalian update kawan-kawan untuk kondisi jalanannya tadi ya, dari sekitaran Pasar Payangan tuh sudah tidak bermasalah sih, sudah sebagian besar bagus. Ada lubang-lubang tapi tidak terlalu tidak terlalu membahayakan. Udah jauh lebih baik. Ya mungkin jarak sekitar lebih dari 2 kiloan atau 3 kilo dari Pasar Payangan itu tadi benar-benar jelek jalannya. Ya, masuk ke kawasan Kedewatan Ubud, saya ada 2 rekomendasi tempat untuk makan. Yang pertama, Kayana. Nih sebelah kanan saya, Iga Babi Kayana ini bisa dibilang iga babi murah meriah, enak. KW-nya dari Nuris Pork Ribs. Nah, satu lagi adalah yang di depan sana, nasi ayam Kedewatan Ibu Mangku. Masih ke depan lagi ada ini ATM BNI deh tandanya. Ini tempatnya. Kaget saya tadi tiba-tiba mati, tapi ini tempatnya. Ternyata kalau untuk parkirnya ada di seberangnya sini. Miring. Emang posisinya standar samping sini. Kita break dulu sekitar ya 5-10 menit lah sambil makan roti. Ini memori tadi penuh, sekarang mic-nya juga sekarat. Emang harus ngecas dan harus pulang. Ini perjalanan kira-kira masih ya 35 menit lah kurang lebih sampai rumah. Kita di mana ya? Jalan Raya Semana. Posisi ada di Sibang Gede. Sampai dengan titik saya mulai nanti, saya coba cek. Oke. Jadi saya akan belok nanti. Gimana ya, sini aja deh.
Jadi saya mau kembali ke titik awal saya mulai catat trip meternya. Supaya kita bisa lihat nanti berapa total kilometer yang udah kita tempuh hari ini. Oke, kita lanjut dulu ya, makan sama istirahat sedikit. Mungkin paling 5-10 menit aja. Lumayan nih. Roti goreng isi bakso ayam. Ya, selamat malam kawan-kawan, teman-teman Roma Adventure. Kita sudah kembali ke Denpasar. Bukan Denpasar sih sebenarnya, ini daerah Mengwi. Tadi kita start dari SPBU, start menghitung jarak itu mulai dari SPBU di Mengwi. Jadi saya ingin mengakhirinya juga nanti di SPBU Mengwi yang ada di depan kita sekarang ini. Lampu hijau nih. Gas. Bisa lebih cepat sedikit. Nah, tadi kita start tuh dari sini tadi siang. Kita akan mengakhirinya dari sini juga. Kita maju sedikit kawan-kawan. Isi bensin tadi di sini. Ya, kita kembali ke titik sini. Ya, oke kawan-kawan. Oke, teman-teman, kita sudah sampai ke titik mula kita. Waktu kita mulai perhitungan, sekarang tripnya sudah 208,4 kilo hari ini yang kita tempuh. Luar biasa. Kita ke Bedugul, Singaraja, lalu lanjut ke Kintamani. Tadi di Kintamani itu, area Kintamani baru kita seru-seruan keliling total. Thank you untuk semuanya. Saya akan closing di sini. Kita sudah menempuh 208 kilo. Luar biasa dalam satu hari. Ini jadi solo touring perdana. Semoga ada yang lainnya, ada yang lanjutannya juga. Kedepannya mungkin kita akan planning touring yang tempat yang berbeda juga, dengan view-view yang berbeda juga. Ya, jangan lupa kalian yang mengikuti petualangan kita Roma Adventure, jangan lupa di subscribe, boleh banget yang mau subscribe. Ya, semoga juga ini bisa menghibur kalian, memberi informasi yang baik, yang cukup. Juga terima kasih atas kesediaannya menonton selama ini. Thank you banget. Saya pamit dulu, habis ini pulang ke rumah. Thank you for watching guys. Bye bye. Perjalanan ini terasa sangat mengasihkan. Sayang kau tak hadir di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tengah langit, di tengah bumi, apalagi ya, lupa. Ada lupa liriknya.